Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas stoikiometri larutan, part yang pertama, yaitu tentang persamaan ion dan jenis-jenis reaksi larutan elektrolit. Simak terus video ini sampai akhir. Yang pertama kita membahas persamaan ion. Mungkin kalian bertanya, apa itu persamaan ion? Apa bedanya sama persamaan reaksi biasa? Memang ada kaitannya. Bahkan untuk membuat persamaan ion, kalian harus membuat persamaan reaksi terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan terangkan bagaimana tahap-tahap membuat persamaan ion. Yang pertama adalah kita buat persamaan reaksi lengkap dengan wujudnya. Masih ingat ada 4 macam wujud? Ada padatan atau solid, S ya. Terus cairan atau liquid atau L. Ada lagi larutan atau aqueous atau Aki ya, dan juga gas atau G. Nah, setelah membuat persamaan reaksi, jangan lupa, ini orang yang sering lupa, disetarakan terlebih dahulu. Jangan sampai kalian sudah buat reaksi, betul reaksinya, terus nggak disetarakan lanjut ke tahap berikutnya. Pasti salah semua. Jadi setelah buat persamaan reaksi lengkap dengan wujudnya, harus disetarakan terlebih dahulu. Kalian sudah belajar ya di persamaan reaksi di kelas 10. Oke, kalau sudah kalian buat persamaan reaksi dan disetarakan, tahap yang kedua adalah kita buat persamaan ion lengkap. Apa itu persamaan ion lengkap? Dari zat-zat yang bereaksi tadi, kalian lihat wujudnya. Kalau misalkan ada yang wujudnya larutan, Ag, dan merupakan elektrolit kuat, atau merupakan golongan asam kuat, basa kuat, dan garam yang larut, maka dipecah menjadi ion-ionnya. Ingat, di sini saya kasih tulisan, saya tekankan, dan merupakan elektrolit kuat. Jadi, kalau misalkan larutan tapi bukan elektrolit kuat, nggak boleh kalian pecah menjadi ion-ionnya. Contoh dari elektrolit kuat itu asam kuat ya, misalkan HCl. HCl itu kan kita tahu, kalau dipecah menjadi ion-ionnya, H+ sama Cl-. Tapi kalau misalkan asam lemah, misalkan katakanlah CH3COOH, kalian sudah belajar ya di asam basa, CH3COOH atau asam asetat adalah asam lemah. Tidak boleh kalian pecah menjadi CH3COO- plus H+. Jadi hanya asam kuat, basa kuat, dan garam yang larut itu yang dipecah menjadi ion-ionnya. Nah, terus kalau hanya yang berwujud larutan dan elektrolit kuat yang dipecah, terus yang lain gimana? Yang solid, liquid, gas, maupun yang aki tapi elektrolit lemah. Ya sudah, jangan dipecah, biarkan dalam wujud yang utuh seperti itu, jangan dipecah menjadi ion-ionnya. Oke, kalau sudah, tahap yang ketiga adalah kita buat persamaan ion bersih. Caranya adalah, tadi dari persamaan ion lengkap, kalian cek di kiri sama di kanan, pada reaktan maupun produk, apakah ada ion yang sama? Contoh, misalkan di kiri ada Na+, di kanan juga ada Na+, berarti bisa dicoret. Jadi ion yang pada reaktan dan produk itu nggak berubah. Di kiri Na+, di kanan Na+, atau di kiri OH-, di kanan juga OH-, nggak berubah, bisa dicoret atau dihilangkan. Itu namanya persamaan ion bersih. Nah, setelah itu, kita tentukan ion penonton. Ion penonton itu apa? Ion yang tidak mengalami perubahan, atau ion yang di kiri sama di kanan sama, ion yang tidak berubah, atau ion yang dicoret tadi pada saat membuat persamaan ion bersih. Ya, mungkin kalian masih agak bingung, saya berikan satu contoh soal di sini. Jadi, kalian disuruh membuat persamaan ion dari reaksi antara gas karbon dioksida dengan larutan natrium hidroksida membentuk larutan natrium karbonat dan air. Jadi ini mirip seperti waktu di persamaan reaksi kelas 10 ya. Kalian juga harus hafal tata namanya untuk bisa membuat persamaan reaksinya. Gas karbon dioksida itu apa? CO2, berarti CO2 gas. Larutan natrium hidroksida itu apa? NaOH Ag, gitu kan ya. Larutan natrium karbonat itu apa? Na2CO3 Ag. Air itu apa? H2O liquid. Kalian harus lancar seperti itu. Jadi kita buat persamaan reaksinya, CO2 gas plus NaOH Ag menjadi atau membentuk Na2CO3 Ag plus H2O liquid. Oke? Setelah kita buat persamaan reaksi lengkap dengan wujudnya, lalu jangan lupa disetarakan. Ingat, urutan penyetaraan adalah logam, non-logam, hidrogen, oksigen. Kita mulai dari logam. Ada logam apa di sini? Na, natrium ya. Di kiri natrium jumlah atomnya 1, di kanan 2. Berarti kita harus kasih koefisien 2 di kiri. Seperti ini. Nah, selanjutnya non-logam. Non-logamnya C di sini, di kiri 1, di kanan 1. Berarti sudah setara. Lalu hidrogen. H di kiri 2 ya. Ini kan 1 kali 2. Di kanan juga 2. Berarti sudah setara. Yang terakhir O. O di kiri 2 sama 2. Berarti 4. Di kanan 3 sama 1. Berarti 4 juga. Berarti sudah setara. Ya sudah, persamaan reaksi setaranya ini. Oke, lanjut kita ke tahap kedua. Buat persamaan ion lengkap.
yang berwujud larutan Aq dan yang merupakan elektrolit kuat dipecah menjadi ion-ionnya. Di sini yang wujud Aq yang mana? Ini. NaOH sama Na2CO3. Kebetulan dua-duanya elektrolit kuat kalau kalian lihat. NaOH kita tahu basa kuat. Na2CO3 itu garam yang larut. Kok tahu kalau larut? Wujudnya Aq di sini. Kalau nggak larut wujudnya solid gitu kan. Berarti ini pasti garam larut. Artinya dua-duanya bisa kita pecah menjadi ion-ionnya. Bagaimana cara memecah menjadi ion-ionnya? Ya seperti biasa. Kita tahu NaOH itu kan kalau terpecah menjadi Na plus sama OH-. Berarti kalau 2 NaOH, ya kalau kepecah menjadi 2 Na plus sama 2 OH-. Masing-masing wujudnya juga Aq. Berarti kita bisa buat persamaan ion lengkapnya seperti ini. CO2 gas, jadi yang CO2 nih tetap utuh. Jangan kalian pecah menjadi ion-ionnya, nggak bisa. Plus 2 NaOH terpecah menjadi 2 Na plus Aq plus 2 OH- Aq. Menjadi Na2CO3 juga kita pecah menjadi 2 Na plus Aq plus CO3 2- Aq. H2O liquid tetap. Oke. Kemudian kita buat persamaan ion bersih, yaitu caranya ion yang pada reaktan dan produk tidak berubah dapat dihilangkan. Kita cek apakah ada ion yang di kiri dan di kanan nggak berubah yang sama. Ini ada ternyata. 2 Na plus di kiri, ini 2 Na plus di kanan. Jadi bisa dicoret atau dihilangkan seperti ini. Oke, setelah dihilangkan, maka tinggal kita salin. Yang tersisa ini, yang nggak dicoret, ini berarti adalah persamaan ion bersih. Oke, jadi persamaan ion bersihnya CO2 gas plus 2OH- Aq menjadi CO3 2- Aq plus H2O liquid. Nah, selanjutnya kita tentukan ion penonton, yaitu ion yang tidak mengalami perubahan. Yaitu ion yang dicoret tadi. Apa yang dicoret? 2 Na plus, tapi 2 kan cuma koefisien, kita tidak perlu tulis. Wujud juga nggak perlu ditulis karena ion pasti Aq kan. Jadi ion penontonnya adalah Na plus. Oke, paham ya? Berikutnya kita ke jenis-jenis reaksi larutan elektrolit. Jadi kalau kalian lihat di sini ada 10 jenis reaksi larutan elektrolit. Tapi dari 10 jenis reaksi ini saya akan kelompokkan menjadi 3 kelompok besar. 5 reaksi pertama itu merupakan kelompok reaksi yang pertama, yaitu reaksi asam basa. Reaksi nomor 6 sama 7 ini termasuk dalam reaksi penggantian tunggal, dan reaksi 8, 9, 10 ini termasuk dalam kelompok reaksi penggantian ganda. Apa bedanya? Kita bahas satu persatu mulai dari reaksi asam basa. Reaksi asam basa ini ada 5. Yang pertama adalah reaksi asam plus basa menjadi garam plus air. Reaksi ini sudah nggak asing bagi kalian ya. Kalian sudah pernah belajar ini waktu di bab pelarutan asam basa. Kemudian yang kedua, oksida asam plus basa menjadi garam plus air. Yang ketiga, asam plus oksida basa menjadi garam plus air. Yang keempat, oksida asam plus oksida basa menjadi garam. Dan yang kelima, gas amonia atau NH3 plus asam menjadi garam amonium atau NH4+. Nah, mungkin kalian bertanya, apa itu oksida asam dan apa itu oksida basa? Nanti saya akan terangkan di slide berikutnya. Oke, ini kelompok reaksi yang pertama. Kelompok reaksi yang kedua adalah kelompok reaksi penggantian tunggal. Jadi di sini formatnya seperti ini. Ada unsur tunggal. Dalam hal ini logam biasanya ya. Logam A plus Bc. Bc ini bisa garam, bisa asam. Kalau asam kan pasti kationnya H+, anionnya anion lainnya ya. Kalau garam kan kation sama anion. Kationnya B, anionnya C. Maka logam akan bereaksi mengusir posisinya B menjadi berikatan sama C menjadi AC, kemudian B yang sendirian sekarang. Ini namanya penggantian tunggal. Jadi ada penggantian atau substitusi di sini. A plus BC menjadi AC plus B. Oke, sedangkan reaksi 8, 9, 10 ini reaksi penggantian ganda. Jadi seperti tukar pasangan. AB plus CD menjadi AD plus CB. Jadi AB ini kan A kation, B anion. C ini kan kation, D ini anion. Kalau bereaksi, kation pada senyawa yang pertama atau A itu berikatan dengan anion pada senyawa yang kedua, yaitu D, jadi AD. Terus, kation senyawa kedua, C, berikatan dengan anion senyawa pertama, yaitu B, menjadi CB. Jadi seperti tukar pasangan. Tapi sebenarnya nggak semudah itu, harus ada syarat-syaratnya. Nanti kita bahas satu persatu reaksi nomor 1 sampai 10 ini. Tapi kurang lebih intinya 10 jenis reaksi itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Oke, kita bahas satu persatu. Sebelum membahas 10 reaksi yang ada di tabel tadi, saya akan terangkan dulu apa itu oksida asam dan oksida basa. Yang namanya oksida dari asal katanya berarti ada senyawa yang mengandung oksigen di situ.
ya kan? Nah, di sini ada dua macam, oksida asam dan oksida basa. Definisi atau pembedanya apa? Kalau oksida asam itu merupakan senyawa antara unsur non-logam dengan oksigen. Contohnya CO2, karbon dioksida, N2O5, dinitrogen pentaoksida, SO3, sulfur atau belerang trioksida, Cl2O7 atau dikloroheptaoksida. Kalau kalian lihat ini, C, N, S, Cl, ini kan semuanya non-logam. Senyawa antara unsur non-logam dengan oksigen disebut oksida asam. Dan yang kedua oksida basa, yaitu senyawa antara unsur logam dengan oksigen. Kalau tadi non-logam, sekarang logam. Contohnya logam, Na2O, Na kan logam. FeO, besi 2 oksida, Fe kan logam. CuO, tembaga 2 oksida, tembaga kan logam. Al2O3, aluminium oksida, aluminium kan juga logam. Ngerti ya? Jadi pembedanya adalah oksida asam itu non-logam sama oksigen. Kalau oksida basa itu logam sama oksigen. Nah, terus kenapa dinamakan oksida asam dan kenapa dinamakan oksida basa? Karena reaksinya dengan air dalam larutan. Oksida asam, kalau misalkan dilarutkan dalam air, bereaksi dengan air membentuk asam. Contohnya, SO3 tadi ya. SO3 ditambah H2O jadinya H2SO4. Coba kalian jumlah ini. SO3 plus H2O berarti H2SO-nya 3 ditambah 1 berarti O4. N2O5 ditambah H2O. Berarti kan H-nya 2, N-nya 2, O-nya 5 tambah 1 berarti 6. H2N2O6. Tapi di sini saya kasih kurung karena H2N2O6 itu senyawa yang tidak pernah ada. Istilahnya ini nanti dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2 menjadi 2HNO3. HNO3 kita tahu ini asam nitrat. Ngerti kan ya? Cl2O7 plus H2O menjadi H2 terus Cl2 terus O-nya kan 7 tambah 1 berarti 8. H2Cl2O8. Bisa dibagi 2, 2-nya seperti keluar dari kurung gitu ya. Menjadi 2HClO4 atau HClO4 aja. Oke? Jadi paham ya? Kalau kalian lihat, reaksi antara oksida asam dengan air itu selalu membentuk larutan asam. Asam sulfat, asam nitrat, asam perklorat, selalu asam. Nah, di sini catatan khusus ya. Khusus untuk oksida dari P, AS, dan Sb, jadi fosfor, arsen, dan antimon, itu bukan ditambahkan H2O, tapi ditambahkannya 3H2O. Jadi di sini P2O3 bukan ditambah H2O, tapi ditambah 3H2O. Nah, 3H2O bisa kita anggap sebagai H6O3 gitu kan. Kalau H6O3 ditambah P2O3 jadinya H6, P-nya 2, O-nya kan 3 tambah 3, berarti 6. H6P2O6 atau 2-nya kita keluarkan dari kurung menjadi 2H3PO3. Ngerti ya? Jadi ini catatan khusus untuk oksida-oksida dari P, AS, dan Sb. Oke, nah kalau oksida basa gimana? Oksida basa dalam larutan bereaksi dengan air membentuk basa. Contohnya, Na2O plus H2O membentuk 2NaOH. Kita tahu NaOH natrium hidroksida merupakan senyawa yang bersifat basa. FeO plus H2O membentuk FeOH 2 kali, basa juga. Al2O3 plus 3H2O membentuk 2AlOH 3 kali, basa juga. Ngerti ya? Inilah perbedaan antara oksida asam dan oksida basa. Nah, untuk oksida basa ini tidak perlu mempermasalahkan jumlah H2O yang ditambahkan berapa. Memang kadang-kadang ditambahkan 1, terus Al2O3 ditambahkan 3, tapi dalam prakteknya nanti tidak perlu kalian permasalahkan. Yang dilihat itu adalah valensi logamnya. Kalau misalkan FeO ini kan Fe2+, FeOH 2 kali, ini Fe2+ juga. Ngerti ya? Jadi, reaksi-reaksi yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 yang mengandung oksida asam dan oksida basa, itu oksida asam sama oksida basanya kalian reaksikan dulu sama air, baru direaksikan sama basa membentuk reaksi asam basa biasa. Ngerti ya? Mungkin kalian masih agak bingung, nanti di contoh soal akan lebih jelas apa fungsi ditambahkannya H2O ini. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.